Puji Tuhan. Shalom. Shalom para wanita ya Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya ada sukacita di tempat ini, amin saudara. Karena saya percaya juga di mana ada Tuhan, di situ kita dapatkan kemerdekaan, di situ kita dapatkan pemulihan, sukacita dan kedamaian yang sejati, amin. Maka dari itu sama-sama yuk kita mau berdoa, kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berkumpul di tempat ini karena kami tahu semua yang baik yang kami punya semua datangnya dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur. Kami datang, kami mau mencari Tuhan. Kami tidak mencari tangan Tuhan, tapi kami mencari pribadinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terus isi kami, lawat setiap kami di tempat ini. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami walaupun kami tidak melihat. Tapi Kau terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kamu terus mendekat dengan hadirat-Mu, berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, bekerjalah di tengah setiap kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang hidup. Nyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku. kerinduan kami hari ini Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Amin. menikmati hadiratmu. Yes. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
dia dan nyanyikan sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu dengan hanya denganmu Tuhan. nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Yes. Sungguh indah bersamamu. Mari nyatakan jemaat Tuhan. Ku ingin selalu. Mari nyanyikan dengan hati yang mengasihi dia. Biarkan rohmu, yes, tinggal dalam hidupku. Sungguh, boleh sekali lagi nyanyikan pujian. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu Denganmu menikmati menikmati hadiratmu, lawat setiap kami biarkan rohmu tinggal dalam kami. Yes. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Pandang wajahmu katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Yes. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah, oh, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Yes, selamanya. Sebab indah dalam hadiratmu Tuhan. Sungguh indah dalam rencanamu Tuhan. Mari sembah Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan di atas segalanya. Oh, He's worthy of it all. He's worthy of it all. Yes, Lord. Sebab hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Sebab hanya Kau yang ajaib dalam hidup kami. Hanya Kau yang sanggup akan segalanya Tuhan. Berikan hati yang baru. Terus angkat suaramu saudara. Biarlah ruangan ini penuh dengan penyembahan akan Engkau Tuhan. Biarlah dari mulut kami mau tinggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang sanggup pulihkan kami, menyembuhkan, Allah yang
segalanya Tuhan. For from you Dan are bagimu-lah segalanya. And to you are all things. You deserve the glory. This is our confession, Jesus. Katakan saudara, you are worthy of it all. You are worthy, you are worthy, you are worthy of it all. Yes. For from you are all things, and to you are all things. You deserve The glory. you deserve all the glory, Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You say you deserve the glory. Say day and night and night and day, day and night, Night and day. let incense arise. Day and night, night and day, let Incense arise. say day and night, oh, Night and day. let incense arise. Day and night, night and day. Sing day and night, day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day, day and night. Everybody say, the day and night. Let incense arise. Hey. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang harum. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi hidup yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau bertata atas pujian kami. Oh, day and night, night and day, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, God. You are worthy of. You are worthy of it all, God. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. Mari akui di hadapan Tuhan, saudara. You are worthy of it all. Amen. Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, God. You are worthy of it all. Yes, Lord. Yes, Lord. You are worthy of it all. Mari nyatakan saudara. For from you are all things, and to you, say for from you are, for from you
saudara. Nyatakan, you deserve the glory. Sebab hanya bagimu segala pujian dan sorak-sorai kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Katakan. Katakan. Amin. Saudara boleh lihat kanan kirimu saudara. Kasih senyuman terbaik dong. Yang masih sedih yang belum tersenyum kita buat tersenyum. Katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus adalah kekuatan bagimu. Yes, Dia adalah sukacita bagi setiap kita yang orang-orang yang percaya. Mari orang-orang yang percaya katakan amin. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab Dialah apa saudara? Kaulah Benaran dan kota perlindungan. Mari orang-orang yang bersyukur sorakan. ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari yang mau percaya bahwa Tuhan baik dan bahwa saya untuk selama-lamanya boleh sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dengan hati yang percaya katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah Benaran dan kota ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, saya percaya saudara dalam firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Makanya kalau kita khawatir, kalau kita masih takut, coba baca-baca firman Tuhan lagi. Karena waktu itu kalau nggak salah Fatim yang ngomong. Dalam firman Tuhan tuh ada 365 kata jangan takut Tuhan kata. Dalam satu tahun ada 365 hari. Karena itu setiap hari berjalanlah bersama Tuhan. Amin saudara. Berjalan dalam kepercayaan kita dalam Tuhan. Karena Dia tuh selalu ada. Dia Allah Immanuel. Allah yang selalu menyertai kita. Hari demi hari. Dalam tahun demi tahun saudara. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur dengan imanmu saudara. Apa saudara? Takkan pernah berubah. Amin. Gunung-gunung beranjak, setiamu tak pergi dari. Boleh lebih lagi suarakan haleluya. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya saudarakan,
sampai selama-lamanya. Sorakan amin. Haleluya. Haleluya. God is good. And all the time. Itu dia saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk hidup kami, terima kasih untuk segala yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan atas setiap kami. Karena itu hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena kami tahu kasih-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu cukup bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Karena itu ini janji kami Tuhan, kami menaikkan di hadapan Tuhan lewat pujian kami. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari sama-sama janji di depan Tuhan. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku sekali lagi pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama kita mau katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari angkat dua tangan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerindu kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan
setiap pengakuan kami wanita-wanitamu, kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang selalu menyelidiki hati kami. Supaya di hadapan Engkau Tuhan, hati kami murni Tuhan. Dan kami memiliki kasih yang daripada-Mu. Supaya perkenanan Allah itu turun kepada setiap wanita-wanitamu. Bapa, Engkau tilik setiap kami. Seringkali di dalam kami berkata-kata, mungkin kami menyakiti hati orang lain. Ampunilah Tuhan, supaya kami mengerti seperti firman-Mu berkata, Engkau memberikan lidah seorang murid bagi setiap wanitamu, supaya dari mulut kami memperkatakan kepada setiap orang yang mereka berputus asa, mereka yang letih lesu, dan kami boleh berkatakan semangat yang kuat yang daripadamu. Pakai setiap mulut, setiap wanitamu Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kami setiap pagi, mempertajam pendengaran kami seperti seorang murid, supaya di dalam setiap perilaku kami tunduk di dalam tuntunan yang daripada Roh Kudus. Mampukanlah setiap kami wanitamu, supaya kami memiliki hikmat yang daripadamu, karena hikmat itu datangnya daripada Tuhan, dan dari mulutnya akan keluar pengetahuan dan kepandaian. Berikanlah itu hikmat kepada setiap wanitamu. Di dalam setiap persoalan, di dalam saat kami mengambil suatu keputusan, kami membutuhkan hikmat yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau Tuhan ada di dalam setiap wanitamu yang saat ini di dalam pergumulan, struggle apapun yang mereka alami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar, karena bersamamu Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Apapun persoalan, baik itu suami kami, anak-anak kami, Tuhan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Dan biarlah Engkau memakai setiap kami hidup di dalam perjanjian-Mu, supaya kami boleh menerima janji Allah di dalam setiap wanita-Mu Tuhan. Apabila ada yang di dalam kelemahan tubuh Tuhan, Jehovah Rafa menyembuhkan Tuhan. Terima kasih, melalui iman mereka disembuhkan, dan dengan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn. Terima kasih Engkau menjadikan gembala atas setiap wanitamu. Bahkan pengurapan Allah turun atas beliau Tuhan. Bahkan secara khusus untuk Ibu Evelyn Tuhan, berikanlah hikmat marifat untuk ada terobosan di tengah-tengah wanitamu. Karena Engkau adalah Allah penerobos di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami atas Indonesia. Bapa, Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memilih setiap pemimpin, dan Kau taruh roh takut akan di dalam setiap mereka. Bapa, kami berdoa apabila ada niat-niat jahat, bahkan Tuhan hati yang tidak taat kepadamu. Mulai saat ini Tuhan kami berdoa untuk Indonesia, supaya mereka merendahkan hati dan berbalik dari kehidupan yang jahat. Maka Tuhan akan memulihkan negeri kami. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Allah memberkati Tuhan. Terima kasih. Ada Tuhan besar terjadi. Ada Tuhan besar terjadi tengah-tengah Indonesia. Terima kasih Tuhan, bersama kami Engkau telah kirim hamba-Mu Tuhan menjadi rekan sekerja Ibu Pendeta Julita Manik. Terima kasih. Bahkan Engkau telah mengurapinya Tuhan. Firman yang Kau taruh di dalam mulutnya Tuhan, kami percaya akan disampaikan dengan kuasa yang daripada-Mu. Otoritas Allah menaungi kehidupannya. Dan firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan apa yang Kau suruhkan dan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Katakan sekali lagi.
itulah kerinduan kami Tuhan, biarlah Engkau pakai hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Siapapun kami, apapun keberadaan kami, tidak ada penghalang bagi Tuhan untuk memakai kami bagi hormat kemuliaan-Mu, bagi pelebaran kerajaan-Mu. Mari Roh Kudus, Kau kami andalkan untuk berbicara secara spesifik bagi kami semua sesuai dengan kebutuhan kami. Kau akan menolong kami, menguatkan kami, memberikan jalan keluar, meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap berkati firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku, shalom. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Topik ini sebenarnya saya udah beberapa kali bawakan di PD kantor saudara ya. Karena saya tahu hari-hari ini ekonomi sedang tidak baik. Banyak mengalami tantangan, cari pekerjaan susah ya. Ada kemarin seorang ibu gembala bilang begini sama saya. Biasanya yang jadi asisten rumah tangga itu di rumah saya itu paling tinggi lulusan SD. SMP. Ya karena banyak dari daerah ya. Atau paling banyak lulusan SD. Hari-hari ini katanya asisten rumah tangga saya semua lulusan SMA. Jadi artinya apa? Sekarang susah cari kerja. Ekonomi itu banyak perusahaan yang mandek ya. Profit menurun. Kita butuh berita-berita pengharapan ya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saya sudah bawakan ini 2 perusahaan Pak yang berbeda. Nah kemudian Senin kemarin saya ada persekutuan doa diundang untuk bicara di persekutuan doa Zoom. Unik ini persekutuan doanya, umurnya udah 30 tahun lebih tua dari gereja saya ya. Dan anggotanya yang ikut ada dari Amerika, ibu-ibu ya kebanyakan. Amerika, Australia. Saya udah mikir nih saya mau khotbah tentang tema lain. Nggak taunya orang yang dari PD kantor itu ada juga di Zoom itu. Dia sebagai pengundang, dia langsung buat topiknya indah pada waktunya. Sampai saya bilang, loh saya bukan mau itu hati Tuhan Bu. Waktu dia ngomong itu hati Tuhan kok saya jadi mikir gitu ya. Jangan-jangan memang topik ini lagi dibutuhkan. Nah hari ini karena ini sebenarnya ibadah wanita tapi juga umum. Ada yang datang bukan dari wanita. Tapi saya percaya Tuhan bisa bicara bagi kita semuanya. Tapi saya lebih kasih point of view-nya dari wanita. Ya agak beda dengan yang di PD kantor. Segala satu indah pada waktu ini ayat populer kalau saudara cari judul lagu, biasanya penggalannya cuma indah pada waktunya, itu lebih dari 3 lagu judulnya ini. 2 lagu rohani, sekarang udah 3 lagu rohani, salah satunya saya tulis juga judulnya indah pada waktunya, ada juga lagu sekuler. Karena apa? Ini mengandung janji, ya, ini membahagiakan. Ini ayat dari Pengkhotbah 3 ayat 11, ya, ini ayat powerful. Tapi kalau kita nggak mengerti, kita jadinya malah marah, kita kecewa, kita menganggap Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi sebenarnya janji yang Tuhan mau permanen dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Nah ayat ini belum selesai Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian dilanjutkan, tetapi manusia tidak dapat menyelami. Kenapa banyak yang patah di tengah jalan? Kenapa banyak yang imannya jadi mundur? Gak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita mau menyelami, ini janji yang Tuhan bilang tadi, katakan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka untuk janji ini. Untuk kita mengalaminya, maka saya bagi dengan sederhana dari kata segala sesuatu indah pada waktunya, itulah janji itu. Jadi dimulai dari kata apa? Segala sesuatu. Katakan bersama segala sesuatu. Yang kedua, pasti indah. Katakan bersama indah. Yang ketiga, pada waktunya. Katakan bersama pada waktunya. So simple saudaraku, enggak ribet. Segala sesuatu. Nah ini kan dalam Pengkhotbah pasal 3 ini yang nulis Raja Salomo. Raja Salomo ini pengamat, penuh hikmat. Ya. Kalau ngomong itu semua orang diberkati dengan jalan keluar, dengan hikmatnya. Dia pasti sudah melihat banyak terjadi di sekeliling. Sehingga dia bisa tuliskan ayat-ayat ini. Saya hanya kutip beberapa saja saudara. Dikatakan dalam 4a, Pengkhotbah 3 pasal 4a, dalam segala sesuatu, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Nggak bisa nangis terus. Nggak bisa tertawa terus. Jadi ada siklus yang berganti, yang berubah. Yang terjadi, karena Tuhan bilang janjinya kekekalan, berarti siklus ini akan terus menerus terjadi. Jadi siapkan diri kita untuk tidak kecewa waktu kita harus menangis. Kemudian dikatakan dalam ayat 6a, ada waktu untuk mencari profit. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ini ayat gak enak ya. Yang membiarkan ruginya itu gak enak. Yang profitnya enak.
Tapi Tuhan bilang gak bisa profit terus. Ada waktunya juga rugi bukan karena males, rugi bukan gak bekerja, rugi bukan karena gak buat strategi. Rugi itu bisa apa? Sudah berbisnis dengan anak Tuhan ditipu orang, ditipu anak Tuhan. Bisa terjadi saudara. Ya, kemudian apa? Memperkirakan penjualan sekian, ternyata tidak terjual sekian. Akibatnya apa? Stok menumpuk, rugi. Jadi ada hal-hal yang Tuhan katakan let go. Tapi gak berhenti sampai sana, and let God. Ya, Tuhan akan pakai yang rugi itu juga bisa jadi indah. Amin saudaraku. Kejadian 8 ayat 22 ini kan natural ya. Anak saya yang paling besar itu tipe anak yang lebih bisa dengar firman Tuhan dari nature. Dulu saya pikir aneh, tapi Tuhan akhirnya ngomong sama saya, kamu berarti belum kenal firmanku. Kalau kita Roma berkata, pikiran Allah itu jelas tertuang di universe. Kalau kita lihat alam, itu semua bicara tentang Tuhan. Ya, saya pernah waktu musim kemarau, kan kalau musim kemarau kalau kita punya rumput di taman itu kan lama-lama jadi kering, lama-lama botak, hilang gitu ya. Terus tanah-tanah jadi retak. Nah karena retak, kemudian saya siramin supaya nggak terlalu kering gitu ya saudara. Bisa tiba-tiba Roh Kudus bicara seperti ini sama saya. Seperti tanah itu kering tanpa air, demikian juga engkau kering tanpa firman Tuhan yang mengalir seperti air. Jadi itu semua kita bisa lihat. Sehingga kalau Tuhan Yesus khotbah itu dia selalu pakai alam. Lihatlah burung di udara. Kan benar tuh kan? Gak ada yang pelihara, hidup gak? Hidup ya saudara ya. Lihatlah bunga bakung yang di padang. Jadi dia selalu pakai 5 wanita bodoh, 5 wanita bijaksana. Supaya apa? Membuat kita relate, sederhana, gampang ngerti firman Tuhan. Firman Tuhan itu dikhotbahkan bukan buat kening kita berkernyit dan gak mengerti. Zaman saya kecil dulu kenapa saya gak suka ke gereja? Karena kalau pendetanya khotbah itu kalau semakin gak ngerti semakin sukses khotbahnya. Apalagi kalau udah pakai istilah-istilah Alkitab yang kita zaman dulu kan gak ada konkordansi kayak sekarang kan digital ya gampang. Sekarang itu Tuhan membuat terobosan orang gak sekolah Alkitab pun bisa ngerti banyak firman Tuhan. Ya, bisa belajar dari guru-guru besar yang punya pengalaman luar biasa di seluruh dunia. Saudara bisa lihat artikel-artikelnya. Sampai sekarang saudara saya suka baca artikel-artikel hamba Tuhan yang saya anggap sebagai guru saya. Karena saya belum punya waktu untuk sekolah lebih dalam di sekolah Alkitab saudara. Itu sekarang saya temukan ada beberapa hamba Tuhan ya komersil. Jadi dia hanya kasih 100 kata saja sama kita, teaser. Kalau Anda diberkati bayarlah sekian dolar. Ya jadi artinya apa saudara? Semua sekarang bisa belajar dari manapun ya. Dan Tuhan bilang kalau khotbah itu simple. Jadi Tuhan bilang dalam Kejadian 8 untuk menegaskan 2 musim yang berganti dalam kehidupan. Ini khotbah firman Tuhan itu kepada Nuh. Selama bumi masih ada sesudah selesai era air bah. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Menabur itu apa? Kondisi apa? Menangis apa? Tertawa. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai, dingin dan panas. Dingin itu biasanya tuh melambangkan sesuatu yang gak enak saudara dibandingkan panas. Kemarau dan hujan, kemarau itu gak ada blessing, retak semuanya, kekeringan. Hujan penuh dengan berkat, kemudian siang dan malam. Siang itu jelas, mau belok kiri, belok kanan, jelas. Malam kita gak tahu kemana kita harus melangkah, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Selama bumi masih ada. Karena kalau kita sudah pengangkatan bersama Tuhan, sudah tidak ada air mata. Hanya ada sukacita. Sudah tidak ada kegelapan. Yesus itu sendiri menjadi terang bagi kita. Jadi ini pergumulan ini ada di atas muka bumi selama kita masih hidup. Tentunya kita percaya dalam pengkhotbah juga dikatakan kenapa kita nggak bisa dikte harus A, harus B, harus C. Tahapan-tahapan kehidupan kita. Orang lain ngalami berkat dengan cara seperti itu. Belum tentu cara itu terjadi dalam hidup kita. Amin saudaraku, supaya membuat manusia takut akan Tuhan. Supaya membuat manusia bergantung sama Tuhan. Sepintar apapun saudaraku, sepintar apapun otak kita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Yang paling jelas waktu COVID. Selama ini masih bisa ya ngomong tentang pengetahuan. Begitu COVID terjadi bisa meluluh lantakkan bisnis. Ya, kehebatan orang tidak lagi bisa diandalkan. Bisa terjadi. Jadi akhirnya apa? Manusia cari Tuhan. Bahwa tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Tapi
ada hal lain, hal blessing saudara di sini. Seringkali kalau kita mendengar itu diberikan supaya kita hidup takut akan Tuhan, kita kayak dikungkung gitu ya. Kayak ada peraturan yang membuat, jadi kayak hidup merasa terkungkung, ya pokoknya Tuhan tuh pokoknya kalau salah tinggal pukul, kasih hukuman, kan kesannya jadi kayak gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Membuat hidup kita itu takut akan Tuhan karena ada di sini saudaraku tersirat rencana Tuhan untuk memberkati kita. Jadi nangis itu bukan membuat supaya kita takut sama Tuhan. Ketakutan bukan, takut akan Tuhan benar, ketakutan bukan. Tuhan tahu takut akan Tuhan itu membawa berkat. Jadi ujung-ujungnya ke kita diberkati. Kita lihat lagi. Karena Tuhan bekerja di segala musim. Ya, Pengkhotbah 3:11 kita lihat lagi secara lebih detail. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, janji yang kekal. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Jadi waktu kita nangis Tuhan bekerja enggak? Kerja. Kalau kita menangis kan kita nganggap Tuhan enggak bekerja. Tuhan gak jawab doa, tapi di sini dikatakan gak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Allah gak hanya bekerja saat kita diberkati, oh Tuhan terpujilah namamu, engkau bekerja dalam hidupku. Allah juga bekerja saat kita menangis, behind the scene, behind the screen. Gak kelihatan, tapi Allah kita bekerja. Dan dikatakan dari awal sampai akhir. Ini mengandung janji saudaraku. Inilah Allah kita. Kalau bekerja gak pernah setengah-setengah. Gak kayak kita. Lagi musim main piano, belajar piano. Susah. Gitar kayaknya sekarang asik ya main gitar sambil WL. Belajar gitar. Lagi musim K-pop, belajar bahasa Korea. Susah. Sekarang belajar bahasa Jepang. Semuanya separuh-separuh ditinggalkan. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan, sekali aku sentuh itu, sekali aku bekerja di awal, pasti sampai akhir. Jadi kalau hari ini kita lagi menangis, jangan khawatir, don't worry, be happy. 365 kata Pak Tim kan, kata Pastor Tim ya. Cukup satu hari kata jangan khawatir, dibikin list aja, Pastor 325. Tiap hari baca ya, hari pertama, day one. Jangan khawatir yang ini. Jadi artinya Allahku bekerja. Amin. Nah, dikatakan satu peribahasa, hidup itu berputar seperti roda pedati. Ya, seperti tadi ya, keadaan tawa kita di atas. Keadaan nangis kita di bawah. Ini belum lengkap. Roda pedati itu berputar supaya apa saudara? Supaya bergerak. Bayangkan kalau saudara tertawa saja. Orang Israel yang keluar dari tanah Kanaan itu, tanah Mesir, itu maunya ketawa aja. Maunya diberkati aja. Dia ibarat ada di roda pedati yang tak pernah bergerak. Makanya muter-muter situ saudara. Ya kan? Kenapa? Kalau dia menangis, kalau dia sedang kedukaan, dia ngalami persoalan pergumulan, gak pernah berjalan bersama Tuhan. Gak dihitung dalam gerakan roda pedati. Saudara, ketika kita menangis, ya saudara, kita ada titik bawah. Tadi ingat Tuhan bekerja. Amin. Gak kelihatan bekerja. Dari awal sampai akhir. Waktu dia selesai, naik gak kita ke atas? Tangis kita diubah jadi tarian. Ratapan jadi tarian. Jubah kedukaan jadikan jubah pujian. Naik ke atas kan menandakan kita lagi ngalami kesukaan ya, keberkatan. Dari bawah pindah ke atas, bergerak gak rodanya saudaraku? Roda pedati. Di atas, sekarang posisi kita di bawah. Mau naikin ke atas, bergerak gak rodanya? Bergerak. Jadi artinya waktu kita keberkatan di titik A, kemudian kita pindah ke titik di bawah, katakan minus A. Tuhan mau buat kita naik lagi ke titik B, dan kemudian berputarlah dari tangisan berubah menjadi tertawa. Titik kita sudah tidak sama lagi. Bergerak, going to the next journey, going to the next level. Nggak pernah sama. Tapi orang yang hanya syarat ikut Tuhan, walaupun keberkatan nggak pindah-pindah di situ terus. Makanya Tuhan mau berkati kita, amin. Dia bukan kejam ya. Mengalami berkat, roda nggak berjalan, nggak ada gunanya saudara. Nggak sampai kepada destinasi journey yang Tuhan mau masuk tanah Kanaan. Itu akhirnya perumpamaan, muter-muter di situ terus. Itu kan ibarat tidak bergerak. Tapi orang yang mau sengsara pun aku berjalan bersama Tuhan. Ketika Tuhan
selesai mengerjakan bagian tertentu dalam hidupnya, dia sudah tidak di titik yang sama lagi. Kita lihat perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini spesial. Kenapa? Jarang disebut di Alkitab. Dia ini orang kaya. Ya jarang ya. Biasanya kalau impresi kita kalau orang kaya pasti nggak takut Tuhan gitu kan. Ini orang kaya cinta Tuhan. Kalau Nabi Elisa datang ke daerah dia, selalu diundang makan. Saya nggak tahu apakah kebiasaan mengundang hamba Tuhan makan itu dari kebiasaan dia nih. Soalnya dia selalu ngundang Elisa berkali-kali makan ya, makan. Kan kalau makan pasti ngomong. Dari ngomong ini dia tahu ini Elisa ini hamba Tuhan yang bukan sekedar saja. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Kemudian dia buat apa saudara? Dia buat ruangan kalau datang ke kota ini tinggal saja di sini. Gak usah pusing mikirin tempat nginep dia yang lain gitu kan. Di sini jadi dibuatin bahkan dikatakan temboknya berbatu. Berarti ini spesial dia bikinnya. Dia orang kaya dia bisa lakukan semuanya. Jadi Alkitab tuh jadi kalau mau saya katakan ibu ini memberkati bukan untuk diberkati. Karena dia gak punya anak. Dia gak punya anak. Kemudian jadi artinya dia dalam segala keadaan tuh tetap mengasihi Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang akan bergerak dalam roda jerninya Tuhan. Karena mengikut Tuhan tanpa syarat. Di mana kita bisa lihat dia itu mengikut Tuhan bukan karena diberkati. Dia sediakan rumah kamar buat Elisa bukan untuk diberkati. 2 Raja-Raja 4 ayat 16. Berkatalah Elisa. Pada waktu seperti, karena Elisa ini namanya manusia ya. Kalau orang buat baik kan kita gak enak hati ya gak? Kita kan kayak mau balas gitu loh. Apa yang bisa kulakukan untuk dia? Ditanyalah sama hambanya Gehazi. Gehazi bilang dia gak punya anak. Gitu. Udah orang kaya, mengasihi Tuhan, gak punya anak. Kemudian dikatakan berkatalah Elisa pada waktu seperti ini juga tahun depan. Engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Lihat jawab perempuan ini. Lihat jawab perempuan, tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Artinya gini, aku berikan segalanya, gak dapat apa-apa pun, gak apa-apa. Saudara lihat ini? Ya. Terus kalau kita orang miskin kita bisa gini juga, bisa. Di perjanjian baru dikatakan, jemaat yang paling dipuji oleh Paulus adalah jemaat Makedonia. 2 Korintus pasal 8 itu ayat kesukaan saya saudara. Mereka ini miskin, teraniaya, menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Tapi mereka punya kemurahan hati lebih daripada kemampuan mereka. Mereka topang dengan apa yang mereka bisa. Pelayanan rasul-rasul. Jadi gak pandang situasi saudara. Untuk membuat kita cinta Tuhan Yesus. Apapun keberadaan kita, kita bisa dipuji Tuhan. Amin. Jadi jelas tercatat di sini dia memberkati Elisa bukan supaya punya anak. Tapi apa yang terjadi mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Seneng banget gak? Seneng banget. Ternyata benar gak di PHP-in. Dapat anak. Jadi kayak bonus ya. Mengikut Tuhan segala berkat mengikuti. Dia mengikut Tuhan di saat suka. Bagaimana di saat duka. Anak ini kelak akan meninggal saudara. 2 Raja-Raja pasal 4. Anak ini pergi ke ladang. Jadi berarti sudah agak gede ya. Kalau sudah agak gede kan kebayang ya. Memori bersama anak itu sudah berapa belas tahun. Atau berapa 10 tahun mungkin. Dia datang ke tempat papanya lagi di ladang. Ternyata apa yang terjadi? Ada itu kayak sabit gitu saudara. Lepas yang tajamnya kena ke dia. Kemudian ayat 19 tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh kepalaku kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang. Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Ayahnya tahu persis ini ibunya sayang banget sama ini anak. Kasih dia sama ibunya. Ayat 20 diangkatnya lah dia. Dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Mati. Ini serba bisa nih Velia. Lain kali dia udah main drum, jangan bingung ya. Matilah dia di pangkuan ibunya. Saudara, dari gak punya anak, punya anak. Dan kemudian punya pengharapan untuk anak ini. Anak tunggal. Tiba-tiba
meninggal. Masih ikut Tuhan gak dia? Dia masih ikut Tuhan, saudara. Nanti kita lanjutkan perjalanannya. Saya pernah mendengar satu kesaksian satu keluarga muda punya anak masih balita. Mereka orang yang sungguh-sungguh. Anak tunggal. Anaknya dipanggil Tuhan. Kecewanya sama Tuhan. Karena apa, saudara? Sudah punya memori. Sayang sama anak. Artinya gini, kalau cuma sekian tahun bersama kami, kenapa harus diberikan? Lebih baik gak usah ada. Kan seolah seperti itu. Duka yang tak bisa ditanggung. Memutuskan tidak akan ikut Tuhan lagi. Allah seperti apa itu? Yang sudah memberi, membuat kami bersuka dan mengambilnya seketika. Sudah memutuskan meninggalkan Tuhan. Tapi lihat, Tuhan gak pernah give up untuk hidup kita. Dia mau kita lihat rencana indah. Makanya keluarga ini Tuhan mau tolong untuk bisa membuat indah itu hanya firman Tuhan, saudara. Keadaan kacau balau yang di depan matamu. Keadaan tidak berpengharapan di depan matamu. Bagaimana engkau bisa lihat itu indah? Hanya dengan firman Tuhan. Karena kita harus bisa lihat itu indah selagi belum indah. Amin. Kategori yang kedua itu indah. Segala sesuatu itu pasti indah. Termasuk yang buruk pun bisa indah. Mazmur 119 ayat 68. Engkau baik dan berbuat baik. Inilah Allah yang kita sembah. He is good and he does good. Dia hanya tahu berbuat baik. Jadi kalau keadaan seperti kecelakaan di dalam hidup kita, dia hanya tahu berbuat baik. Dia pasti akan izinkan itu, dia izinkan itu untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Ingat tadi, membawa kita ke the next level. Titik kita tidak pernah sama. Jadi caranya bisa melihat Tuhan baik itu bagaimana, saudara? Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Nggak akan bisa saudara lihat itu baik kalau saudara tidak punya firman. Tadi 365 kata jangan khawatir. Kita lagi mau khawatir. Keadaan berarti sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana cara melihatnya itu indah? Keadaan yang membuat kekhawatiran. Melalui firman. Tadi ini keluarga muda. Udah memutuskan meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah give up. Mereka naik mobil. Ini beberapa kali kejadian saya ketemukan kesaksian orang itu di jamaah Tuhan lewat lagu pujian. Mereka masih dengerin lagu rohani. Karena lagu pujian rohani itu ada firman di dalamnya. Yang bisa membersihkan mata kita. Amin. Tiba-tiba lagu ini keluar. Saudara. Allah mengerti. Allah peduli. Segala keoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Itu dari ayat mana? Tidak sekali-kali dibiarkannya kita. Tidak sekali-kali ditinggalkannya kita. Sekalipun kita merasa ditinggalkan. Cari firman Tuhan. Kenapa harus firman Tuhan? Mazmur 19 ayat 9 berkata, titah Tuhan itu tepat. Firman Tuhan itu tepat, menyukakan hati, akan membuat hatimu bersuka. Perintah Tuhan itu murni, membuat mataku bercahaya. Perintah Tuhan itu murni artinya apa? Bisa membersihkan, bisa membuat clear, jelas mata kita yang rasanya ngelihat semuanya badai, semuanya gelap, nggak tahu Tuhan harus ke kiri atau ke kanan. Melalui firman Tuhan kita akan bisa melihat di kegelapan itu pun ada Yesus di sana. Di badai itu pun ada Yesus di sana. Di tengah air mata yang sedang mengalir ada Yesus di sana. Di saat ketidakmengertian rasanya sudah buntu, nggak tahu lagi bagaimana mencari jalan keluar untuk perusahaan, untuk pekerjaan. Ada Yesus di sana. Kalau kita punya itu saudaraku, mata kita jadi bersih. Walaupun belum melihat apa-apa. Sehingga seringkali Tuhan pakai untuk orang-orang yang mau minggir dari Tuhan. Sudah gak mau ke gereja, sudah gak mau dengar khotbah. Tuhan pakai apa? Lagu rohani. Lagu rohani karena dia bisa dengar dimanapun. Nanti mungkin lagi berjalan ke satu toko ya.
Tokonya yang punya anak Tuhan, setel lagu rohani. Tuhan gak give up sama kita saudara. Nah kita lihat bagaimana cara wanita ini melihat keadaan ini. Saudara, dia pun perlu firman Tuhan. Amin. Lihat dia mau clearing eyes. Apa yang terjadi? 2 Raja-Raja 4 ayat 22. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruhlah kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu. Ngapain ke abdi Allah? Karena zaman dulu kan gak ada Alkitab. Orang kalau mau cari firman Tuhan harus cari nabi. Harus cari hamba Tuhan. Aku mau pergi dengan segera. Gak menunda-nunda. Cari Tuhan tidak tunda-tunda. Cari firman Tuhan gak tunda-tunda. Baca Alkitab gak tunda-tunda. Berdoa gak tunda-tunda lagi. Dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya. Di sini kita bisa lihat ya wanita-wanita pejuang warrior ya. Suaminya aja nggak ikut loh. Ini bukan ayat mengintimidasi laki-laki, no. No, jangan pernah intimidasi suamimu, amin. Karena kita komplimen, saling melengkapi. Ada hal di wanita yang pria nggak punya. Ada hal di pria yang wanita nggak punya. Apa di wanita yang pria nggak punya? Semangat juangnya dulu, nggak pakai nalar, di luar nurul. Itulah wanita. Kenapa? Nggak pakai pikiran, nggak pakai logika. Pria banyak pakai logika, makanya jadi pemimpin, leader, punya visi. Nggak masuk akal, udah meninggal mau diapain? Perempuan ini berjuang. Pokoknya aku ketemu hamba Tuhan itu. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau tidak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Selesai sampai sini kata-kata ini kalimat bahasa Indonesia. Agak beda dengan terjemahan bahasa Inggris. Dan terjemahan bahasa Inggris dikatakan, waktu dikatakan, kenapa kamu mesti pergi ke sana? Dia jawab apa? It is well. Well itu artinya shalom. Well itu shalom. Shalom. Shalom kamu. Shalom aku. Mengandung pengharapan. Kemudian apa yang terjadi saudara? Ayat 25, demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, ia berkata kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunam itu datang. Even Elisa hamba Tuhan yang punya urapan 2 kali lipat lebih banyak dari Elia, tidak disingkapkan Tuhan. Apa yang terjadi? Biasanya dia udah tahu saudara. Ini ngalamin ini, dia gak tahu, gak disingkapkan. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Ditanya kan? Jawab perempuan itu, selamat. Dalam bahasa Inggrisnya, it is well. It is shalom. Saudara, ini bukan kata-kata biasa. Ini bukan kata-kata biasa. Banyak orang yang percaya Horatio Spafford, seorang bisnismen di Chicago yang baru kebakaran propertinya. Istrinya mau healing ke England, bawa 4 anak yang naik kapal VIP, kapal yang hebat saudara. Tenggelam, 4 anak lenyap di telan laut. Istrinya saved alone. What shall I do? Horatio di tengah kedukaannya mau menulis sebuah puisi yang kemudian akan jadi lagu. Saudara, lagu ini terinspirasi, banyak orang berkata karena kata-katanya persis terinspirasi dari perkataan wanita Sunamit. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Usianya lagu ini sudah 150 tahun lebih. Gak pernah gagal memberkati orang. Wanita ini gak pernah tulis lagu. Dia gak hidup lebih dari 1 abad saudara. Gak tahu berapa lama dia hidup. Tapi seorang wanita yang sedang terapi kemoterapi cancer di Singapura. Waktu dia dengar kisah ini dia bilang saudara sama saya. Saya waktu lagi di kemo keadaan saya itu sedang kesesakan. Sakit, lemah, saya dengar lagu rohani. Saya gak pernah tahu asal kata ini. Tapi waktu saya dengar lagu itu memberikan kekuatan yang luar biasa.
Gak ada rancangan Tuhan yang jahat dalam hidup kita, amin. Bahkan dia bisa memberkati melintasi abad. Jadi berkat luar biasa. Saudara, caranya gimana? Pakai firman. It is well, itu juga mengandung iman, amin. Apapun yang terjadi hanya shalomlah yang ada dalam keluargaku. Apapun yang terjadi hanya shalomlah yang menjadi bagian orang percaya. Itu yang membuat kita move on to the next journey. Sebelum saya sampai ke bagian yang terakhir, pada waktu saya mau bersaksi sama saudara. 3 minggu yang lalu suami saya serangan jantung akut, saudara. Suami saya ini unik, orangnya penuh iman, Pastor Tim. Kami itu dulu gak pernah punya asuransi. Karena dia bilang kalau aku mau meninggal Tuhan ambil aja. Dia rasul iman loh. Dulu juga belajar sama Kenneth Hagin kan, iman-iman. Saya pernah sakit tumor, saudara. Mau ke dokter dia bilang, sudah seberapa banyak kamu berdoa? Terintimidasi saya, saudara. Akhirnya saya hanya doa-doa gak pernah ke dokter sampai udah sebesar bola tenis. Di bawah jaringan kulit saya ini, saudara, sampai udah nyembul. Akhirnya saya ke dokter, saudara. Saya merasa terintimidasi sekali waktu ke dokter itu. Kayak saya orang sudah lemah iman. Tapi saya berpikir, waktu itu saudara, memvalidasikan itu. Ilmu itu kan dari Tuhan. Masa gak bisa dipakai dokter? Buat apa ilmu pengetahuan dari Tuhan? Jadi saya ke dokter, saudara. Untuk cara saya clearing eyes. Waktu ke Dharma East saya takut. Karena banyak pasien kanker di sana itu melemahkan iman saya. Karena banyak kan yang udah lemah gitu ya, keluar dari ruangan mana lemah. Jadi saya pergi ke rumah sakit Tebet. Mulai di Medisra. Medisra gak ada penanganan itu, sampingnya ada Tebet, ada. Dokter on call di sana sama dokter tetapnya. Dikasih 2 nama untuk mengoperasi saya. Dua-duanya saya tahu orang Kristen. Tapi cara saya clearing eyes, saya lihat namanya. Satu dokter senior, satu dokter muda. Saya pilih yang dokter muda. Kenapa saudara? Karena namanya Samuel. So simple saudara. Namanya Samuel. Samuel itu ada janji Tuhan di situ. Aku pilih. Tapi itu cara saya untuk clearing eyes. Saya dioperasi oleh seorang dokter baru. Dokter on call, dia dokter Dharma East tapi dokter baru. Tapi justru karena dokter baru waktu saya harus radiasi saudaraku. Di RSCM karena rumah sakit Cipto satu-satunya yang punya alat itu di seluruh Indonesia. Dia datang ke dokter radiasi saya. Kalau dokter udah paten punya mana mau saudara. Dia terangin, dia pendampingan. Sekarang dia salah satu dokter yang hebat saudara. Clearing eyes itu begitu ya. Karena lewat berbagai cara. Nah ini suami saya. Gak mau ke dokter, gak mau. Kita gak punya BPJS. Gak punya asuransi. Dia anggap dia akan sehat terus sampai dipanggil Tuhan. Waktu sudah sakit dibawa ke rumah sakit pun gak mau. Kata itu masuk angin. Dikerokin, udah kayak harimau saudara. Depan belakang dikerokin. Akhirnya saya bilang ya udah kita keluarin anginnya di rumah sakit dekat rumah. Datang ke rumah sakit dekat rumah kecil, rumah sakit kecil. Begitu dibilang kan keringat dingin, langsung di EKG, grafiknya sudah kayak Mount Everest saudara. Langsung dokternya bilang, Bu ini harus ada tindakan, sini gak bisa. Kita harus pergi Bu, ke rumah sakit tertentu. Rumah sakit tertentu saudara, saya ingat, nah mama saya, mertua saya, papa saya itu kalau ke rumah sakit itu selalu VIP. Tapi kita sadari dan keberadaan kita saudara, kami ini hamba Tuhan. Bahkan sebagai hamba Tuhan, kami ini bukan digaji gereja, masih mandiri. Jadi kalau ada keperluan keuangan tuh kalau bisa tuh sedetail mungkin, secermat, sehikmat mungkin. Tahu gak cara Tuhan menolong kami? Dan ini clearing eye saya juga untuk anak saya. Anak saya nomor 2, itu bawaannya mau ke psikolog terus. Kena mental terus. Sampai saya pun sudah bingung cara menasehatinya. Terakhir kata dia bukan gak cukup psikolog, harus psikiater. Kan lebih mahal. Ada obat katanya mahal sampai saya pikir semahal apa sih obatnya. Jadi karena dia mau ke psikiater saya bikin BPJS 6 bulan yang lalu saudara. Bayangkan saudara demi dia. Saya bikin BPJS saya gak tahu sampai staf sekretariat bawa saya untuk nolong saya bikin itu saudara. Demi untuk anak saya mau ke psikiater. Ternyata dia tidak pernah pakai sama sekali. Karena kemudian dia mulai healing, dia sembuh, kami layani, khususnya saya kan sebagai ibu yang melayani. Dia mulai makin gak pernah pakai, sempat agak mau ngomel saya. Setiap bulan, nah lebih lagi suami saya, waktu mau putuskan mau kelas berapa, suami saya bilang kelas 3 aja. Karena dia pikir gak perlu itu nanti, kelas 3 aja. Saya bilang gak lah kelas 1, kalaupun gak dipakai. Mulanya sempat kesel, tapi saya mau clearing eyes. Kalaupun aku gak pernah pakai ini BPJS, jangan disakit-sakitkan saudara. Untuk memanfaatkan itu, jangan. Anggap aku sedang menolong ratusan juta subsidi silang ke
rakyat Indonesia. Totonya yang make suamiku. Jadi waktu kami pergi ke sana saudara, akhirnya kami pergi satu rumah sakit. Ada satu dokter yang ngerawat mama saya tapi juga mama mertua saya itu VIP. Jadi ini dokter sudah hebat, saya ngerti kenapa harus VIP. Kalau semua orang maunya sama dia. Itu kalau lagi ke dokter itu saudara, ke dia itu. Sekali masuk 10 orang, saking banyaknya pasiennya. Jadi artinya apa? Saya nggak bilang dia mati, dia sudah kaya. Tapi memfilter kan, supaya nggak semua sama dia, supaya juniornya juga bisa latihan. Kakak saya telepon, bilang dulu mertuaku dirawat oleh bapaknya dokter itu. Maksudnya supaya ada efek relationship. Saya bilang sudah mertua, bapaknya dokter. Coba saudara gimana bilangnya? Dokter dulu, bapaknya dokter, pernah merawat, bapak mertua, aduh jauh kali saudara. Jadi saya pikir apa saya upgrade suami saya tanya. Ternyata saudara waktu mau di upgrade, lumayan mahal. Dan mama saya pernah di hadapan kita, kelasnya VIP. Saya tahu saudara berapa itu ya. Jadi Tuhan gimana ya Tuhan, kalau tahu pasti suamiku marah. Dia ini tipe orang yang hemat sehemat-hematnya saudara. Pasti dia akan marah sama saya. Jadi saya bingung saudara, saudaraku. Selalu Tuhan taruh dalam hidup kita ini gak jauh-jauh. Ternyata adikku saudara, yang aku pernah cerita kehilangan anak. Bukan hamba Tuhan yang khotbah kemana, hidupnya jadi berkat buat kami. Dia senang sekali. Ternyata dokter itu bestie waktu SD. Saya waktu dengar bestie waktu SD, SD. Aku aja SMP sudah gak bestie lagi sekarang, SD. Tapi ternyata kenal deket, karena adik saya dulu cantik sekali saudara. Jadi teringat-ingat, bahkan sampai SD, teman SD masih ingat. Saudara, gak perlu saya bilang, abangku, bapak mertuanya dirawat bapakmu ya dokter. Gak perlu, dokternya video call sama adik saya, video call. Gimana kabarmu, di mana sekarang? Gitu saudara. Dirawat, selesai, sembuh. Saya bilang ternyata Tuhan, cara Tuhan nolong termasuk kepada anakku yang sering membuat aku kesesakan. Tangkap ini? Bukan hanya kau yang kena mental, nak, mamamu pun kena mental. Terus begitu dia tahu, dia ngomong gini, tuh kan gara-gara aku kan, kata dia gitu saudara. Coba kau gak papa mama keluar uang berapa? Tapi itu memberi saya pengharapan, kalau engkau sampai memakai anak ini, berarti Tuhan juga punya rencana kepada anak ini. Itu namanya ikut sama Tuhan terus saudara, keliling aja, saya makin keliling. Suamiku tuh harusnya datang ke pernikahan salah seorang pengerja kami, mau naik mobil saudara, itu hari Sabtu. Kejadiannya itu Rabu. Coba bayangkan saudara kalau dia mau berangkat Jumat dan kemudian ada serangan jantung. Bagaimana itu terjadi? Karena mau berangkat lebih early. Bahkan sebelum terjadi, Tuhan sudah pikirkan semuanya. Cara untuk menyelamatkan kita. Dengan segera. Apa yang buat? Jadi waktu dia kena serangan jantung saudara, itu kejadiannya dibawa pakai ambulans saudara. Detak jantungnya 60-70, begitu naik sampai 200. Saudara sampai dia harus disuntik lagi penenang tengah jalan. Saya sampai, aduh Tuhan bagaimana nih. Tapi yang saya ingat, Tuhan dia tadinya harus pergi nih. Harus pergi ke Solo, naik mobil. Nggak jadi, berarti Tuhan mau selamatkan. Itu yang membuat saya clear mata saya saudara. Saya pegang, saya mau pakai film Korea, saya pegang tangannya. Kan kalau di drakor kan gitu di ambulans, nanti dia tenang. Makin naik makin naik saudara. Wah ternyata memang harus lihatnya bukan pakai drakor saudara ya. Lihatnya itu harus pakai cermin firman Tuhan. Sampai di sana nggak lama, semua proses jalan baik. Ditolong Tuhan, tapi pengalaman imanku tambah. Pada waktunya saudara, nanti ini kesaksian terakhir agak beda. Yesaya 40:31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tadi kan Tuhan bilang aku bekerja dari awal sampai akhir dan itu tidak instan. Tidak instan. Menantilah bersama Tuhan sampai dia selesaikan bagian dia. Amin. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya apa? Bukan persoalanmu yang tambah kecil. Karena lihat pakai POV Tuhan dari ketinggian makanya jadi kecil. Amin. Persoalan kita enggak kecil, masih besar. Tapi lihatnya pakai firman Tuhan pasti semua akan selesai. Karena tidak ada yang terlalu besar buat Allah.
Nah ini berikutnya penting. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bertindak, bekerja, berjuang. Enggak diam saja, enggak cuman doa saja menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu artinya percaya sama Tuhan, lihat pakai POV Tuhan. Dan apapun yang bisa kita perjuangkan, berjuang. Apalagi kaum wanita, kalau engkau tidak mau berjuang, engkau mengkhianati destinimu. Destinimu itu adalah pejuang. Elkana sudah menyerah, tidak punya anak, Hana berjuang. Perempuan Sunam, suaminya sudah menyerah, dia masih berjuang. Itulah kekuatan yang menyempurnakan persatuan kita dengan suami atau orang yang kita kasih. Amin. Lihat perempuan Sunam ini bagaimana Tuhan angkat dia. 2 Raja-Raja 8. Ada persoalan lagi. Jadi persoalan ini terus ada. Sudah anaknya hidup, kemudian terjadi kelaparan, kesesakan di Israel. Tuhan suruh dia pergi tinggalkan Israel ke Filistin. Jadi pergi dari Israel tidak selalu menjadi mengkhianati Tuhan. Dia pergi ke Filistin 7 tahun. Waktu dia kembali, semua asetnya sudah diambil orang. Artinya jatuh miskin. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu yang diperlukan dia mau datang kepada raja. Yang mau datang kepada raja ini kan antri pasti kan. Melaporkan siapa dia, sudah tidak punya apa-apa. Tapi bisa pada waktu yang bersamaan. Gehazi, si pansos. Gehazi ini pansos saudara. Naaman sudah dibilang tidak perlu dia datangin Naaman kan. Ada rombongan Nabi datang katanya kan. Kita perlu. Pokoknya dia mau dekatnya sama orang yang hebat-hebat nih. Nah ini dia panjat sosial. Datanglah ke tempatnya raja. Mau dengar karena Elisa ini famous. Banyak mujizat. Lihat sini saudara. 2 Raja-Raja 8 ayat 5. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa. Menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu. Datang mengadukan perihal rumahnya. Terus dia bilang, Tuanku inilah perempuan. Yang anaknya dihidupkan Elisa. Tidak ada mujizat lebih besar daripada itu. Apa yang terjadi saudara? Naik kelas. Perempuan ini relasinya jadi raja nih. Ngobrol, dapat jalan pintas, amin. Wah mana itu wanita? Lalu ayat terakhir ayat 6. Lalu raja bertanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Harus nunggu antrian. Belum tentu bisa ketemu raja. Tapi ketemu raja, kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Bukannya dikembalikan, 7 tahun tidak melakukan apa-apa, semua hasilnya dirapel. Wow. Sudah gak punya harapan, hilang. Jemaat saya waktu kerusuhan 97-98 tinggalkan asetnya semuanya, dia pergi ke Tangerang. Waktu kembali berapa tahun kemudian sudah diambil saudara sama semua keluarganya. Wanita ini saudara berjalan bersama Tuhan. Ada jasa cara Tuhan. Yang rugi malah terima. Jadi ternyata pergi ke Filistin, mungkin di sana berkelana. Gak bisa seperti waktu di Israel dia orang kaya saudara. Gak ada yang hilang. Kesesakan di Filistin gak ada yang hilang. Dikembalikan semuanya. Bahkan sekarang dikenal oleh raja. Saudara saya kesaksian terakhir ya dengan singkat. Anak saya yang paling besar itu memang selalu bikin kepala pusing saudara. Dia kan di Singapura kan. Jadi kami baru pulang dari Korea, waktu itu sengaja khusus bersama dia supaya kita bisa banyak ngobrol di sana. Saya terharu sekali waktu pulang berpisah di Changi, dia ngomong gini, Mama belum pernah aku ngalamin damai seperti ini. Saking dia selalu stres kerja saudara di Singapura. Nah saya pikir udah bagus ya. Ya ternyata dalam hidup ini selalu lagi ada persoalan. Selagi pelayanan di Ambon, jam 2 pagi dia telepon saya, nangis. Itu menjelang lebaran saudara. Dia ini product manager di sebuah perusahaan online shop yang terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh Singapura. Jadi ceritanya perusahaan ini mau kasih bonus kepada orang Indonesia yang mau lebaran. Hanya beberapa saja sebenarnya. Hanya yang beberapa yang tahu di awal dapat bonus. Tahu-taunya saudara, kodenya leak, bocor. Hitungan menit. Miliaran hangus. Miliaran kalau menurut saya perusahaan sebesar itu bukan 1 miliar 2 miliar. Mungkin kita puluhan sampai ratusan miliar. Langsung yang seharusnya hanya memberikan A langsung berlipat-lipat kali ganda.
Ketika ketahuan, untung cepat ketahuan, masih ada untungnya. Tapi kerugiannya besar sekali, dia stres, dia nangis. Sebenarnya bukan langsung tanggung jawab dia, tapi dia kalau aku tahu lebih awal. Kalau aku lebih lihat-lihat lagi lebih awal, mungkin bisa tahu bisa terjadi permasalahan ini. Ini anak baperan saudara. Begitu kena itu tuh menghantam dia. Saya sudah doakan, saya perlu firman yang bisa membuat matanya bersih. Saya bukan orang marketplace, mau ngomong apa saudara? Mau nasihat apa saya ngomong? Gak ada. Tapi aku punya firman. Saya bilang gini, sayang kamu ingat perusahaan ini mau bermurah hati kan? Memberikan sukacita kepada beberapa kliennya. Ingat firman Tuhan bilang, kepada orang yang bermurah hati, Tuhan akan bermurah hati. Itu berlaku untuk semua orang. Kalau kau murah hati, mau dia bukan orang percaya, Allah Bapa yang sama menurunkan hujan kepada orang benar dan orang tidak benar, pasti akan bermurah hati. Lihat nanti, segala kerugian pasti akan dikembalikan. Waktu saya ngomong dia agak lega, doa selesai. Tapi kemudian ternyata tidak berhenti sampai situ saudara. Dia stres sampai sakit. Sampai suatu ketika dia bilang, "Ma, aku ke hospital." Ke hospital nunggu lama saudara. Gak tahu dia kesakitan. Saya cari segala cara, saya juga berjuang. Saya ke teman saya di Singapura, siapa yang bisa tolong dia. Tapi ini kan anak Gen Z ya, gak mau ditolong. Udah capek aku saudara mencari pertolongan. Udah ada orang yang mau nolong, udah ada nih klinik begini-begini. Yang bisa cepet kalau General Hospital lama. 2 minggu lagi kalau mau dokter spesialis. Lu udah kadung kesakitan seperti itu. Saudara, akhirnya apa? Suatu ketika saya udah kadang katanya baik, saya ditelepon oleh ketua komselnya. Dicari-cari tahu. Rupanya dia udah bilang saya sementara tidak pelayanan dulu, sudah bisa di reach out. Kan di sana kan gak kayak di sini ya, bisa sembarang-sembarang ke apartemen orang. Tuhan, apa yang terjadi kepada anakku? Saudara, saya pun harus terus berjuang. Saya pun harus terus membuat mataku bersih. Saya percaya Tuhan firman yang sudah kutaburkan kepada dia tidak akan kembali sia-sia. Ini sudah kita bertemu, saya tenangkan lagi, percaya saya. Firman Tuhan itu yang layak kamu percaya lebih daripada apapun. Saudara, ya Ma, terima kasih untuk punya orang tua yang selalu nopang. Terakhir saudara, berapa waktu kemudian dia telepon. Apa yang dia katakan saudara? Tadinya kan udah dimarah-marahin nih, kantor suasana sudah gak enak. Tiba-tiba dipuji. Saudara, ternyata kelak kemudian peristiwa mereka memberi bonus ini kedengaran oleh customer. Akhirnya semua pada mendaftar jadi customer baru. Hasilnya lebih daripada ekspektasi saudara. Sehingga dari orang yang mendaftar subscriber baru itu kerugian bisa ditutup almost 95% saudaraku. Dapat pujian. Yang tadinya sudah kena marah dapat pujian saudaraku. Kan benar kan? Bermurah hati Tuhan berkemurah. Makanya dia bilang, "Mama aku ada bucket list." Deg-degan saya kalau udah ada bucket list nih. Mau traveling. Kemana? Saya kan sambil dia video call sama papanya, saya dengar gitu ya. Ladak gitu. Belanda? Hebat dong. Bukan Ma, Ladak. Apa itu Ladak? Apa itu Ladak? Di India Ma. Apa mau ngapain? Ngapain sana? New Delhi aku tahu. Ladak aku gak pernah dengar. Saudara, aku mau stargazing. Stargazing langsung saya tek. Kamu pasti udah pernah lihat di gurun di Mongol pasir yang begitu banyak. Pasti kamu mau lihat janji Tuhan seperti bintang di langit. Iya Ma. Ya sudah kita doakan. Sebelum dia pergi sudah ku Google di YouTube Ladak itu saudara. Sudah. Saya tipe orang gak pergi pun saya percaya. Tadinya saya gak mau ke Israel Pastor Tim. Saya bilang sudah kulihat udah percaya aku. Tapi terpaksa juga ke Israel. Karena malu kalau ditanya udah ke Israel apa belum. Ladak sudah ku tengok semuanya. Ku kasih lihat. Nah ternyata merinding. Itu observatori tertinggi di dunia. Saudara tahu. Bintang yang saudara lihat sana ketika Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Saudara, bintang itu begitu padat dan rapat sampai hampir gak ada tempatnya. Itulah sebenarnya janji Tuhan kepada kita. Bukan bintang 10, 100, 1000 yang Anda lihat. Hampir tidak ada tempatnya di angkasa saudara. Saya bilang sama dia, pulang dari sana, imanmu harus semakin luar biasa. Kamu udah lihat janji Tuhan. Amin saudara, amin saudara. Tidak ada nangis selama-lamanya nangis. Pasti akan ada janji Tuhan. Itu kekekalan, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Sekali lagi, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Apapun pergumulanmu saudaraku, menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadi indah, indah. Terima kasih Tuhan, janji yang kekal ada dalam hidup kami. Segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Meteraikan firman-Mu kuat di dalam kehidupan kami. Kami lakukan, kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Kita semua diberkati, amin. Saya mau lihat dong tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih kepada Pastor Julita Manik untuk kesempatannya dapat berada di tempat ini bersama-sama. Kami semua diberkati. Biarlah segala yang terbaik, otoritas dari Tuhan, hikmat marifat dari Tuhan turun atas Pastor Julita Manik dan selalu disertai. Amin. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu Tuhan. Biar lewat firman-Mu ini Tuhan, kami terus bukan hanya mau menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kristus yang ada dalam kami yang terus bersinar dan orang-orang bisa melihat hal itu. Kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami tahu kami memberi bukan semata-mata kami hanya ingin diberkati, tapi kami memberi karena kami telah terlebih dahulu diberkati. Dan Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Mari sama-sama yang mau memberi dengan sukacita katakan amin. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dengan memasukkan ke dalam amplop, lalu dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di meja tengah ruangan ini. Dan selagi Bapak Ibu memberi, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Sunday Service akan diadakan tanggal 10 Agustus. Dan kita akan dilayani oleh Pastor Michael Wijaya. Akan diadakan pada jam 10 dan bertempat di Sampurna Strategic Square, North Tower, lantai 3 Bapak Ibu Saudara. Yang kedua untuk Women of Love minggu depan tanggal 12 Agustus. Akan diadakan jam 11 di tempat ini dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita Pastor Timothy Abraham. Bertempat di Senen City Residence lantai mezzanine jam 11. Mari sama-sama saya undang kembali minggu depan kembali di tempat ini sama-sama kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Mari ajak-ajak semua keluarga, sahabat, kita menjadi berkat dan kita diberkati untuk bisa menjadi berkat. Amin saudara. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku
bersama-sama. Dengan iman sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Para wanita Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Julita buat berkat firman Tuhan. Selalu kalau Ibu Julita menyampaikan kita sangat diberkati. Ada proses yang dihadapi tapi terus berkemenangan. Kaget juga tadi Pak Binsar, saya baru dengar kalau ada serangan jantung. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan menolong. Dan itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Tuhan menyertai Ibu, Bapak dan juga anak-anak pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Bahkan juga jemaat yang dikembalakan terus diberkati Tuhan. Ya, nah para wanita Tuhan saya mau promo sedikit, bukan promo album. Promo buat minggu depan, saudara. Karena saya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebetulnya ada pesan Tuhan yang terus Tuhan taruh sampaikan kepada wanita Tuhan. Tapi saya nggak ada jadwal, saudara. Jadi jadwal saya itu awal tahun saja, saudara. Jadi waktu awal tahun saya masih ingat saya bicara tentang perempuan Sunem juga, Bu. Nah, jadi saya pikir kalau gitu nanti di Januari 2026. Tapi tiba-tiba hamba Tuhan yang minggu depan itu ada sesuatu jadi batal, saudara. Saya percaya berarti ini waktunya Tuhan. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan buat para wanita Tuhan. Karena ada satu kekuatan yang luar biasa yang ditaruh di para wanita Tuhan. Tadi firman Tuhan dikatakan jangan mengkhianati ya. Apa yang sudah Tuhan taruh di dalam wanita Tuhan itu luar biasa. Anda tuh luar biasa. Katakan kiri kanan, Anda luar biasa, saudara. Jadi jangan lewatkan minggu depan untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami terus berdoa buat Pak Binsar dan Ibu Julita selalu sehat. Selalu dalam penyertaan Tuhan. Sehat sempurna, tidak ada sakit penyakit dapat menjamah atau menjangkau anak-anak-Mu. Karena ini adalah hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan. Keluarganya dijagai, disertai. Kami melihat bagaimana proses terjadi, Tuhan apapun boleh terjadi, tapi Tuhan menjadi pembela buat keluarga ini. Terima kasih jemaat yang digembalakan terus diberkati, menjadi terus dewasa karena gembala mereka, Bapak, Ibu rohani mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin yang dewasa, yang kepenuhan dengan Kristus dan yang akan terus membangun tubuh Kristus di dalam jemaatnya. Terima kasih Bapak untuk para wanita Tuhan, biarlah kami gak jadi hanya pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Melalui apapun yang kami hadapi Tuhan, kami gak takut seperti perempuan Sunem, it is well. Jangan khawatir, Tuhan ada kekuatan yang luar biasa dalam para wanita Tuhan. Pakai terus Tuhan, menjadi dampak buat suaminya, buat anak-anaknya, buat keluarganya, bahkan juga buat orang tuanya. Terima kasih Bapak, Kau pakai terus para wanita-Mu di Woman of Love. Dipakai dengan luar biasa menjadi kesaksian, menjadi terang di dalam kegelapan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau terima berkat, mari angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyaring Engkau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Thank you buat teman-teman yang melayani. Velia, Desi, Yosepin, dan juga Jupiter, Philip, dan Marcel. Dan juga semua yang melayani depan, Vena, Jeffrey, Pak Agus. Semuanya diberkati Tuhan.